Halo sahabat belajar, jumpa lagi bersama Ibu Arista Agustini. Nah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang tematik SD kelas 6, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Di pembelajaran kali ini ada dua muatan mata pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama ada PPKN, yaitu memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait tentang peduli tumbuhan atau hewan. Muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar menyajikan dan mengomentari kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dengan benar. Nah, coba kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Tahukah kalian bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Bersyukur merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai sila Pancasila. Masih ingatkah kalian sila keberapa? Baik, sebelum kita melihat pengamalan nilai-nilai Pancasila, ada baiknya kita lihat apa sebenarnya Pancasila tersebut. Pancasila mempunyai kedudukan yang penting bagi negara Indonesia, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan landasan bertingkah laku masyarakat Indonesia dalam keseharian. Berikut beberapa contoh tindakan yang bisa kamu biasakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, jujur dalam segala hal dan dengan siapa saja, bersyukur atas semua yang Tuhan berikan. Itu semua merupakan wujud pengamalan nilai sila pertama Pancasila. Yang kedua, mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana alam, menolong teman yang membutuhkan, serta menghormati teman, guru, dan orang tua, merupakan pengamalan nilai sila kedua Pancasila. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, mengikuti lomba, serta mengikuti upacara dengan hikmat, merupakan pengamalan nilai sila ketiga Pancasila. 4. Menghargai pendapat teman dalam diskusi, menggunakan hak suara dalam pemilihan ketua kelas, serta ikut musyawarah menentukan tempat wisata, merupakan pengamalan nilai sila keempat Pancasila. Yang kelima, menjadi anggota koperasi sekolah, mengikuti pelajaran dengan baik, menghormati hak orang lain, serta menghargai hasil karya orang lain, merupakan pengamalan nilai sila kelima Pancasila. Sudahkah kalian melakukan semua tindakan tersebut? Sekarang kalian sudah tahu kan bahwa menyayangi tumbuhan termasuk pengamalan nilai sila keberapa? Untuk menambah pemahaman kalian bisa baca cerita berikut. Ini merupakan sebuah komik yang bercerita tentang Edo. Pada suatu hari, Edo menemukan anak burung yang jatuh dari sarangnya. Edo berkata, "Ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti dia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri." Begitu, Edo naik ke atas pohon dan menaruh burung tersebut pada sarangnya. Sambil mengucapkan,
Selamat beristirahat burung kecil. Nah, setelah membaca cerita tersebut, tugas yang harus kalian kerjakan adalah tuliskan pendapat kalian mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo pada cerita tersebut, terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar menyusun sebuah kesimpulan dan juga belajar mengomentari kesimpulan. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian akan berlatih membuat kesimpulan dan juga langsung mengomentari kesimpulan kalian sendiri. Bacalah teks berikut. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati mirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai, disambung dengan tangkai bunga. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan, buatlah kesimpulan dari teks di atas, kemudian berilah komentar terhadap kesimpulan yang telah kalian buat dengan memperhatikan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Kalian masih ingat apa saja ciri-ciri kesimpulan yang baik? Jadi kesimpulan yang baik itu meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, kemudian intisari dari tulisan, dimulai dari hal yang spesifik ke umum, menggunakan kosakata baku, serta pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas pada teks. Dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut, kalian berilah tanggapan terhadap kesimpulan kalian. Baik, sekian penjelasan Ibu pada pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan mengerjakan tugas dengan baik. Sampai jumpa pada video pembelajaran kita selanjutnya. Ibu sampaikan terima kasih, tetap semangat dan semoga sukses. Dadah!